Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2244-2244 Laut Bawah Tanah, Monster Bawah Laut. Mengaum, mengaum, mengaum. Di bagian selatan Laut Tianze, raungan beberapa monster laut terdengar dalam radius 100 km. Bahkan jika mereka berada di laut, auman mereka masih terdengar. Tanda seru, air laut tidak bisa menghentikan raungan mereka. Namun, Wang Xian bisa. Aura drakonik meliputi area seluas 100 km dan menguasai beberapa makhluk air. Pada saat yang sama, itu juga membuat marah dua monster laut dengan kekuatan 6 gumpalan api surgawi ke atas. Masing-masing dari dua monster laut itu memiliki tubuh 10.000 meter. Mereka seperti hiu purba yang menyerang Wang Xian. Mata mereka dipenuhi darah saat mereka menatap Wang Xian. Sederet gigi emas terlihat, dan itu sangat kejam. Hiu peledak berdarah emas. Wang Xian memandangi dua hiu ganas yang menyerangnya. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Dia mengguncang tubuhnya sedikit dan langsung berubah menjadi naga suci yang berukuran 30.000 meter. Mengaum, Wang Xian mengeluarkan raungan rendah. Dia membuka mulutnya yang besar dan langsung melahap dua hiu darah emas. Retakan, retakan, satu persatu, dua monster laut yang hanya memiliki kekuatan 7 gumpalan api surgawi itu langsung dilahap oleh Wang Xian. Mengaum, mengaum. Dia membuka mulutnya dan semua makhluk air dalam jarak 100 km terbang menuju mulutnya. Di lokasi ini, ada 7 monster laut setinggi langit dalam jarak 100 km. Kepadatan yang begitu tinggi bahkan mengejutkan Wang Xian. Melanjutkan, Wang Xian mengayunkan ekor naganya sedikit dan tiba 100 km jauhnya dalam sekejap. Mata naga dari Yin Yang dan 5 elemen menyapu sekeliling dan aura naga menyebar ke segala arah. Mengaum, mengaum, mengaum. Segera, monster laut ditelan ke dalam perutnya satu persatu. Dengan kecepatan seperti itu, Wang Xian berkeliaran. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah menelan lebih dari 200 monster laut setinggi langit. Meski jumlahnya lebih dari 200, itu masih belum cukup. Apakah Anda ingin melihat bagian bawahnya? Wang Xian melihat ke dasar laut yang sangat dalam. Dasarnya seperti jurang tak berujung. Laut bawah tanah dibagi menjadi 10 lapisan. Divisi ini dibuat oleh Raja Abadi. Area di atas 10 juta kilometer laut bawah tanah termasuk dalam permukaan laut, 10 juta hingga 20 juta kilometer milik lapisan pertama laut bawah tanah, 20 juta hingga 30 juta kilometer adalah lapisan kedua. Dengan analogi, mereka mencapai lapisan ke-10. Semakin dalam mereka pergi, semakin kuat monster laut itu. Area tempat Wang Xian saat ini dianggap sebagai level pertama. Dia sudah menyelam di bawah 10 juta kilometer. 10 juta kilometer bukanlah 1000 kilometer. Ketika pembangkit tenaga listrik tingkat setengah dewa memasuki area ini, tekanan air akan mampu menghancurkannya sampai mati. Aku akan turun dan melihatnya. Keberuntungan datang dari bahaya. Selama saya naik ke tingkat dewa-dewa yang kekal, saya akan lebih aman. Wang Xian berpikir sendiri. Dia menatap ke bawah dan langsung menyelam. Dasar lautnya gelap gulita, tapi bagi mereka, tidak ada bedanya dengan siang hari. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, pada saat ini, suara gemuruh keras datang dari kanan. Energi menutupi area seluas setidaknya ratusan ribu kilometer. Ini bukan langit. Untuk dapat menyebabkan keributan di dasar laut yang dalamnya puluhan juta kilometer, itu pasti bukan makhluk biasa. Hah! Wang Xian segera menoleh dan melihat ke kanan. Di sebelah kanan, mesin bawah air selebar 1000 meter dengan bilah logam sedang berenang dengan kecepatan yang mengerikan. Di mesin yang mirip kapal selam, lebih dari selusin pemuda berdiri di atasnya dengan wajah pucat. Pada saat ini, beberapa gadis di dalamnya hampir menangis. Mereka melihat ke belakang dan tubuh mereka gemetar. Sudah berakhir, bagaimana mungkin kita begitu sial? Kami sudah mengembalikan anak monster laut itu kepada mereka, kenapa mereka masih menyerang kami? Salah satu pemuda berkata dengan bibir gemetar. Mereka telah menerima misi untuk mencari anak monster laut. Setelah menyelesaikan misi dengan mudah, mereka ingin terus mencari lebih banyak anak harimau. Keberuntungan mereka juga sangat baik. Secara kebetulan, mereka menemukan telur penyu dari penyu lapis baja kembar. Ini membuat mereka sangat bersemangat.
Beberapa penyu lapis baja kembar dapat ditingkatkan ke alam dewa yang kekal. Nilai telur peliharaan penyu lapis baja kembar ini sangat tinggi. Setelah dipelihara selama ribuan tahun, tingkat kekuatan terendah adalah puncak alam dewa. Namun, yang tidak mereka duga adalah tiba-tiba menghadapi serangan penyu lapis baja kembar. Ada lebih dari 1000 penyu lapis baja kembar, dan ada 5 atau 6 dewa-dewa. Mereka hanya siswa dari Akademi Suantian. Bahkan favorit surga terkuat hanya menyulut 8 gumpalan api surgawi. Di depan penyu lapis baja kembar, mereka seperti semut. Jika bukan karena generasi kedua yang kaya di antara mereka yang memiliki perahu dewa laut, mereka pasti sudah tamat sejak lama. Manusia bukanlah penguasa benua Tianze atau seluruh dunia yang lebih besar. Jika kita bisa mengulurkan tangan di antara jenis kita sendiri, kita harus mengulurkan tangan. Wang Xian melihat ke kanan dan memikirkan apa yang dikatakan Suan Tianzi. Seragam Akademi Suantian. Saat perahu Dewa Laut mendekat, Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan melihat seragam di atasnya. Tubuhnya bergerak dan segera menjelma menjadi tubuh manusia. Dia melihat kura-kura laut lapis baja kembar yang mengejar di belakang mereka dan sedikit menyipitkan matanya. 6 penyu lapis baja kembar dari tingkat pertama guru surgawi abadi. Senyum muncul di wajahnya. Berdengung, berdengung, berdengung. Wang Xian melambaikan tangannya dan aliran energi elemen air melesat ke dalam kehampaan di depannya. Dia mengatur formasi serangan, Bin Dewa Laut. Ikatan Dewa Laut setara dengan formasi tingkat 1 penguasa abadi tingkat 1. Namun, formasi ini bisa menjebak level 2 monster laut level Lord yang abadi. Ribuan monster laut di depannya semuanya bisa terjebak. Berdengung. Dalam 2 detik, formasi terbentuk. Suara mendesing. Pada saat ini, perahu Dewa Laut telah tiba dalam jarak 10 km dari Wang Xian. Ada orang di depan. Oh tidak, itu seorang pemuda. Dia akan mati juga. Di perahu Dewa Laut, 2 pemuda melihat Wang Xian dan segera mengingatkannya dengan keras. Berdengung. Namun, pada saat ini, mereka tiba-tiba merasa perahu Dewa Laut di bawah mereka terbang ke samping tak terkendali. Dari tempat mereka barusan, mereka telah membentuk 2 ekor besar yang terlihat seperti ekor ikan paus. Kedua ekor itu berukuran lebih dari 1000 km, dan mereka mengelilingi penyu lapis baja kembar di belakang mereka. Ini adalah formasi susunan. Ini adalah formasi susunan. Ketika selusin pria dan wanita muda di kapal Dewa Laut melihat ekor paus yang menakutkan ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Itu Dewa Laut Bin. Itu adalah Bin Dewa Laut peringkat 1 penguasa abadi. Kami diselamatkan. Sekelompok pemuda membelalakan mata mereka dalam kegirangan. Ledakan. 2 ekor paus yang sangat besar mengelilingi penyu lapis baja kembar dari kedua sisi. Ledakan. Ledakan. Formasi susunan yang kuat tidak hanya mampu menjebak mereka, tetapi serangan dari ekor paus juga menyebabkan penyu lapis baja kembar menjerit kesakitan. His. Kekuatan yang sangat kuat. Apakah mereka ahli dari Akademi Surgawi kita? Ketika sekelompok orang melihat sekelompok kura-kura lapis baja yang mengejar mereka ditahan, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Mereka memandang Wang Xian yang berdiri di tengah lautan. Dia sangat muda. Saat mereka melihat wajah Wang Xian, semua orang tercengang. Bab 2245 nilai 2245 hewan peliharaan. Berpakaian hitam, naga suci 7 warna yang dibordir di dadanya berdiri dengan bangga di lautan. Di depan, ekor paus yang menakutkan telah benar-benar menjebak semua penyu lapis baja kembar. Setengah dari penyu terbunuh oleh kekuatan ekor paus. Kekuatan ofensif formasi benar-benar tidak lemah. Tanda seru, tanda seru. Wang Xian melihat pemandangan di depannya dan tersenyum. Dia mengabaikan pria dan wanita muda di sekitarnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan memasuki formasi secara langsung. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika Wang Xian memasuki ikatan Dewa Laut, 6 kura-kura laut lapis baja ganda, yang berada di tingkat pertama dari tingkat penguasa abadi, meraung marah. Mata merah darah mereka menatap Wang Xian, penuh dengan niat membunuh yang kejam. Mati. Wang Xian merentangkan lengan kanannya dan mengubahnya menjadi cakar naga. Dengan kekuatannya saat ini dari 8 gumpalan api surgawi, itu adalah sepotong kue baginya untuk membunuh monster laut penguasa abadi tingkat 1. Ledakan. Cakar naga melintas, dan cangkang penyu lapis baja ganda langsung retak. Mengaum, mengaum. Penyu lapis baja ganda,
yang berada di level penguasa abadi, berlumuran darah. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Mengaum, mengaum, dia menjerit sangat melengking saat tubuhnya sedikit gemetar. Berdengung, ekspresi Wang Xian sedikit berubah saat dia melihat sosoknya berkedip. Di saat berikutnya, penyu lapis baja kembar menghilang seketika. Mengaum, mengaum, kura-kura laut lapis baja kembar lainnya juga mengeluarkan raungan marah dan marah. Sosok mereka menghilang dengan cepat. Brengsek, ekspresi Wang Xian berubah jelek saat melihat pemandangan ini. Dia telah membiarkan mereka melarikan diri. Sangat sulit untuk membunuh makhluk apapun yang telah mencapai tingkat dewa-dewa yang kekal. Mereka dapat melarikan diri kembali ke kerajaan surgawi abadi mereka dalam waktu yang sangat singkat. Juga karena situasi inilah tanah yang mulia itu tercipta. Sangat sulit untuk membunuh para ahli di atas dewa-dewa yang kekal. Dengan jutaan tahun kehidupan, mereka secara alami akan membuat area ini semakin megah. Ini juga alasan mengapa kata abadi ditambahkan sebelum kata Tuan. Itu karena mereka sangat sulit dibunuh. Tentu saja, sangat mudah bagi Raja Abadi untuk membunuh Raja Abadi. 6 kura-kura lapis baja kembar tingkat penguasa abadi melarikan diri, meninggalkan lebih dari 1000 kura-kura tingkat abadi. Namun, nilai gabungan dari lebih dari 1000 kura-kura tingkat abadi ini hanya setara dengan 1 kura-kura tingkat penguasa abadi. Wang Xian tidak terlihat terlalu baik. Kepalanya berubah menjadi kepala naga dan langsung menuju ke kura-kura lapis baja kembar. Mengaum, Wang Xian mengeluarkan raungan rendah. Dalam waktu kurang dari 10 detik, dia telah melahap semua kura-kura lapis baja. Saya masih kekurangan 95% energi naga saya untuk naik level. Ini masih agak lambat. Dia melihat atributnya dan berpikir sendiri. Apa ini? Kura-kura lapis baja ganda itu dimakan. Ada beberapa telur putih mengambang di depannya. Setiap telur berukuran sekitar 1 meter dan mengandung kekuatan hidup. Wang Xian melambaikan tangannya dan sistem menunjukkan bahwa telur penyu lapis baja ganda dapat tumbuh ke puncak negara ketuhanan. Ini sedikit tidak berguna. Wang Xian melihat telur peliharaan dan menggelengkan kepalanya. Berdengung, dia melambaikan tangannya dan formasi di sekitarnya ditarik seketika. Semua penyu lapis baja kembar telah terbunuh. Kecepatan yang sangat cepat, sangat kuat. Di luar, lebih dari selusin pria dan wanita muda yang berdiri di kapal Dewa Laut terkejut ketika mereka melihat formasi ditarik dan semua kura-kura laut lapis baja di dalamnya telah menghilang. Ayo pergi dan berterima kasih kepada senior. Seorang pemuda di tengah ragu sejenak sebelum mengendalikan kapal Dewa Laut untuk terbang menuju posisi Wang Xian. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior. Lebih dari selusin orang datang dan menangkupkan tangan mereka. Mereka memandang Wang Xian dengan kagum dan takjub. Tidak dibutuhkan. Wang Xian melirik mereka dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak keberatan sama sekali. Itu adalah telur dari penyu lapis baja kembar. Pada saat ini, seorang gadis melihat telur peliharaan di depan Wang Xian dan wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Ini masih 3. Beberapa dari mereka menoleh dan tampak tersentuh. Selamat, senior, karena telah mendapatkan 3 telur peliharaan yang sangat berharga. Seorang pria muda berkata dengan senyum di wajahnya. Oh, Wang Xian memandang mereka dan kemudian ke telur hewan peliharaan di depannya. Apakah telur hewan peliharaan di puncak keadaan dewa ini sangat berharga? Dia bertanya, senior, kamu tidak tahu. Lebih dari 10 orang sedikit terpana. Senior, telur hewan peliharaan alam dewa puncak dapat dinaikkan ke alam dewa puncak selama dipelihara dengan benar. Ini lebih dari 10 kali lebih sedikit daripada mengasuh seorang ahli alam dewa puncak. Selain itu, memelihara hewan peliharaan sejak usia muda dapat membangun hubungan yang baik dengan pemiliknya. Meskipun binatang buas adalah binatang buas dan keliaran mereka lebih besar dari kecerdasan mereka, membesarkan mereka sejak usia muda dapat mengurangi keliaran mereka dan meningkatkan spiritualitas mereka. Telur hewan peliharaan di puncak keadaan saleh adalah sesuatu yang banyak orang rela menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Setelah itu, lebih dari selusin orang langsung angkat bicara. Oh, berapa harga telur peliharaan ini? Wang Xian mengangkat alisnya dan bertanya. Jika itu telur hewan peliharaan, itu bisa ditukar dengan sekitar 10 pil dengan level yang sama. Seorang pria muda di tengah angkat bicara. 10 pil. Mata Wang Xian berbinar. Lalu,
Jika itu adalah hewan peliharaan monster laut dewasa, berapa nilainya? Dia langsung bertanya. Hewan peliharaan monster laut dewasa. Monster laut sulit dijinakkan saat mereka dewasa. Tentu saja, jika itu adalah Beastamer yang kuat, itu mungkin untuk menjinakkan monster laut dewasa. Kami tidak terlalu jelas tentang harga monster laut dewasa, tapi saya yakin itu pasti tidak lebih rendah dari harga 50 pil dengan level yang sama. Pria muda itu memperkirakan, 50 pil. Mata Wang Xian berbinar. Dibandingkan dengan mayat monster laut pada level yang sama, jumlah ramuan spiritual dan pil yang dapat diserap oleh monster laut energi naga seharusnya sekitar 2 hingga 3 kali lipat. Namun, meski 2-3 kali lipat, jika dia bisa menjinakkan dan menjualnya, itu akan menjadi 50 kali lipat. Salah satunya setara dengan selusin hingga 20 monster laut di masa lalu. Dengan kata lain, dia bisa mengurangi jumlah sumber daya sebanyak 10 hingga 20 kali lipat saat dia naik level. Tentu saja, prasyaratnya adalah Wang Xian harus menjinakkan monster laut. Wang Xian sudah menguasai penjinakan binatang ketika dia berada di benua transendensi. Namun, dia bukannya kekurangan sumber daya, dan dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu ini. Aku bisa menjinakkan dan menjual monster laut sendiri. Wang Xian cerdas. Ini adalah jalan pintas baginya untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Senior, apakah kamu ingin menjual telur peliharaanmu? Pria muda yang berbicara ragu sejenak sebelum bertanya. Saya ingin menjualnya. Jika Anda menginginkannya, saya akan memberikannya kepada Anda. Wang Xian menjawab dengan acuh tak acuh. Baiklah, senior, saya masih memiliki 40 ramuan surgawi dan ramuan dari puncak keadaan saleh yang saya miliki. Saya akan memberikan semuanya kepada Anda sebagai tanda terima kasih saya karena telah menyelamatkan hidup Anda. Saya Hong Longwen dari Akademi Suantian. Bolehkah saya tahu nama Anda, senior? Pria muda itu menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Wang Xian. Wang Xian mengucapkan 2 kata dengan tenang dan memberikan telur hewan peliharaan itu kepada mereka. Senior, ini eliksir. Pemuda itu segera menyerahkan Divine Elixir kepadanya. Wang Xian melihatnya dan menahannya dengan lambaian tangannya. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Lebih dari 10 pria dan wanita muda membuka mulut mereka sedikit ketika mereka melihat Wang Xian pergi. Keberuntungan kami sangat bagus kali ini. Jika senior ini tidak muncul, kita pasti sudah mati. Seorang pria muda berkata dengan lembut sambil melihat sosok Wang Xian yang menghilang. Itu benar, Wang Xian. Saya tidak berpikir Akademi Suantian kami memiliki nama seperti itu. Mungkinkah dari faksi lain? Itu tidak mungkin. Semua Master Arai ada di akademi kita. Beberapa siswa bingung. Bab 2246 Monster Laut. Wang Xian tidak terlalu banyak bicara dengan sekelompok pemuda. Ketika dia mengetahui bahwa menjinakkan monster laut dapat ditukar dengan lebih banyak sumber daya, Wang Xian tergoda. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa langsung menguasai monster laut di bawah 8 gumpalan api suci. Sangat mudah untuk menjinakkan mereka. Tanda seru. Butuh beberapa waktu untuk menjinakkan monster laut di atas 8 gumpalan api suci. Namun, itu sangat berharga untuk menjual monster laut. Sepertinya aku harus mengubah strategiku. Wang Xian mengambang di laut dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Karena dia bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya dengan menjual monster laut yang dia jinakkan, dia akan menjual monster laut yang dia jinakkan. Dia membuka AI di lengannya dan segera mulai mencari. Nilai pet, informasi Beastamer, cara menjual pet, dan sebagainya. Wang Xian mencari semua jenis informasi. Segera, semua jenis sumber daya muncul. Beastamers bahkan lebih spesial daripada Master Arai. Penjinak binatang yang kuat termasuk dalam keberadaan yang diperjuangkan oleh semua kekuatan utama. Namun, pekerjaan Beastamer sepertinya sangat sulit. Ini bahkan lebih sulit daripada Master Arai. Ini sangat langka. Itu juga karena jarang. Nilai semua jenis tunggangan hewan peliharaan sangat tinggi. Wang Xian membaca informasi itu satu per satu. Di dunia yang luas ini, ada manusia, binatang iblis, robot, dan makhluk hidup kuat lainnya. Di antara makhluk cerdas, mereka pada dasarnya setara. Misalnya, binatang suci dan binatang iblis sama cerdasnya dengan manusia. Dalam keadaan seperti itu,
hanya ada sedikit binatang iblis yang cerdas sebagai tunggangan dan hewan peliharaan manusia. Hanya binatang buas dan monster laut yang akan digunakan sebagai tunggangan dan hewan peliharaan. Selain itu, manusia tidak berani menjadikan Feybis tunggangan dan hewan peliharaan mereka tanpa keyakinan mutlak. Tunggangan dan hewan peliharaan adalah mitra tempur terdekat. Ketika Feybis dengan kecerdasan bertarung, mereka mungkin membunuh tuannya demi kebebasan. Monster laut buas jinak yang jinak itu berbeda. Mereka akan mengakui Anda sebagai bos mereka dan tidak berani melawan. Makhluk tanpa kecerdasan terkadang lebih setia daripada makhluk cerdas. Ini seperti kelahiran ras mekanik. Ras mekanik diciptakan oleh robot yang diciptakan oleh manusia dengan kecerdasan. Setelah membunuh tuan mereka, mereka akan membentuk ras mekanik yang sangat besar. Di benua seleksi alam, ada orang yang menjual telur hewan peliharaan dan menjinakkan tunggangan. Mereka dijual di jalan di samping Mystic Heaven Academy. Demikian pula, jika ada banyak tunggangan dan hewan peliharaan, akan ada kekuatan yang akan datang untuk membelinya setelah berita dirilis. Singkatnya, tunggangan hewan peliharaan yang dijinakkan pasti tak ternilai harganya di dunia yang lebih besar. Bahkan jika seseorang mendapatkan beberapa juta dari mereka, mereka akan dapat mencernanya. Ini adalah kabar baik. Wang Xian mengungkapkan senyuman saat dia melihat ke bawah. Terus masuk lebih dalam. Namun, sebelum itu, aku harus menemukan cara untuk menjebak monster laut penguasa yang abadi. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang lebih dalam ke laut bawah tanah. Kecepatannya sangat cepat. Karena dia berada di tengah laut, tekanan air tidak dapat menyebabkan tekanan apapun padanya. Wang Xian terus masuk lebih dalam ke laut sambil menatap sekelilingnya dengan waspada. Formasi surga, apakah Anda memiliki cara untuk menjebak tuan yang kekal sehingga dia tidak dapat kembali ke kerajaan surgawi dalam sekejap? Dia bertanya kepada Dewa Susunan Langit Kaisar saat dia berenang. Ada satu cara, tetapi harus menunggu Anda untuk naik level. Formasi susunan tier 4 dari dewa-dewa dapat mengganggu ruang setelah diatur. Bahkan dewa-dewa yang kekal tidak dapat kembali ke kerajaan surgawinya sendiri. Formasi susunan ini sangat langka. Yang terbaik adalah tidak memasangnya di depan terlalu banyak orang untuk berjaga-jaga. Jawab Kaisar Tiancheng. Formasi yang dapat membatasi penguasa abadi untuk memasuki kerajaan surgawi jelas bukan sesuatu yang ingin dilihat oleh penguasa abadi lainnya. Formasi seperti itu mungkin membangkitkan niat membunuh beberapa orang. Apakah saya perlu menyalakan gumpalan api surgawi lagi? Wang Xian sedikit mengernyit. Butuh banyak waktu baginya untuk menyalakan gumpalan api suci lainnya. Terutama jika dia tidak bisa menangkap monster laut dari level penguasa abadi, kecepatan peningkatannya akan semakin lambat. Lupakan saja, aku akan pelan-pelan. Wang Xian merasakan bahwa dia telah memasuki tingkat kedua dari laut bawah tanah. Dia mengamati sekelilingnya dan tubuhnya gemetar. Dalam radius 100 km, tubuh monster laut itu bergetar dan langsung terbang ke arahnya. Ada 5 dari mereka di tingkat dewa. 2 di antaranya terlalu rendah dan tidak akan mendapatkan harga yang bagus. Wang Xian berpikir pada dirinya sendiri saat dia mengalihkan pandangannya ke monster laut yang berada di bawah kendalinya. Nilai tunggangan hewan peliharaan lebih tinggi dari 7 gumpalan api surgawi, termasuk 7 gumpalan api surgawi. Nilai 1 atau 2 gumpalan api dewa sangat rendah. Lagi pula, 1 atau 2 gumpalan api surgawi bukanlah apa-apa di tanah yang megah ini. 1 monster laut dengan 7 gumpalan api suci dan 2 dengan 8 gumpalan. Namun, ini adalah ular laut, jadi mungkin nilainya lebih rendah. Wang Xian berpikir sendiri. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan semua monster laut ke dalam sarang induk. Wang Xian segera melahap semua monster laut lainnya. Berdengung. Ketika dia mencapai tingkat kedua dari laut bawah tanah, ada lebih banyak monster laut. Kebanyakan dari mereka lebih kuat dari yang di atas. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Wang Xian telah mengumpulkan lebih dari 20 monster laut dengan 7 gumpalan api surgawi, termasuk yang memiliki lebih dari 7 gumpalan. Berdengung, Wang Xian terus terbang di laut bawah tanah. Aura naga di tubuhnya menyebar dalam radius 100 km. Wow. Namun, tiba-tiba, ketika aura naganya menyapu, raungan rendah datang dari bawah. Tingkat Master. Ketika Wang Xian mendengar raungan rendah ini, ekspresi serius muncul di wajahnya. Tatapannya tertuju pada lokasi di bawah.
Di bawah pengawasan mata naga dari Yin Yang dan 5 elemen, 4 monster laut aquamarine yang tampak seperti kuda laut sedang menatapnya dengan mata dingin. Kekuatan naga bisa menguasai makhluk air yang lemah, tapi bagi makhluk kuat itu, ini adalah provokasi. Merasakan provokasi Wang Xian, 3 monster laut tingkat penguasa abadi menyerangnya. Ini adalah monster laut utama dari Dewa Miaoma. Itu juga monster laut tingkat penguasa abadi tingkat 1. Wang Xian memandangi monster laut yang menyerbu ke arahnya dan sedikit mengernyit. Bukan karena 3 monster laut utama dari tingkat dewa pertanda sangat kuat. Hanya saja monster laut utama dari level master abadi akan melarikan diri sebelum mereka menghadapi krisis besar. Terkadang, naluri bahaya makhluk hidup bahkan lebih kuat daripada manusia. Monster laut utama dari level master abadi hanya bisa melarikan diri dengan membunuh mereka secara instan. Mari kita coba. Kekuatanku saat ini hanya 8 gumpalan api suci. Aku seharusnya bisa berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Mata Wang Xian berbinar saat dia menatap ketiga monster laut itu dengan tatapan waspada di wajahnya. Wow, ketiga monster laut itu tidak berukuran besar. Ukurannya hanya 10 meter. Tubuh aquamarine mereka mengalir dengan air. Mereka memiliki potongan sisik aquamarine yang sangat tajam. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan berdiri di sana tanpa bergerak. Tubuhnya memancarkan kekuatan 8 gumpalan api surgawi. Wow, salah satu monster laut utama meningkatkan kecepatannya secara tiba-tiba. Pandangan bersemangat keluar dari matanya. Manusia memiliki darah dan ki yang kuat. Itu adalah makanan favorit para monster laut. Wow, 2 monster laut utama lainnya melihat teman mereka meningkatkan kecepatannya secara tiba-tiba. 2 lainnya menggeram ketidakpuasan dan juga meningkatkan kecepatan mereka dengan segera. Bab 2247 menangkap mereka semua sekaligus. Wow, 3 monster laut itu menatap Wang Xian dengan marah. Mereka sudah memperlakukan Wang Xian sebagai mangsa. Tanda seru. Dari aura yang dilepaskan Wang Xian sebelumnya, mereka bisa merasakannya secara kasar. Manusia ini mudah diganggu dan bisa dimakan. Wang Xian menatap monster laut yang menyerangnya dan tidak mengambil tindakan apapun. Dia perlahan mengumpulkan kekuatannya dan bersiap untuk membunuh 3 monster laut utama dalam satu gerakan. Wow, pada saat ini, monster laut utama yang berada di garis depan kelompok itu membuka mulutnya yang mengerikan. Gigi di mulutnya berwarna merah darah. Sepertinya mereka penuh dengan darah. Berdengung, melihat 3 monster laut utama memasuki jarak 1000 meter, Wang Xian menggerakkan tangannya di saat berikutnya. Dia mengulurkan lengannya dan langsung mengubahnya menjadi cakar naga. Cakar naga raksasa menutupi seluruh monster laut utama. Energi destruktif yang terkandung dalam cakar naga menyebabkan air laut di cakar naga mendidih. Mengaum. Ledakan kekuatan Wang Xian yang tiba-tiba menyebabkan monster laut utama mengungkapkan ekspresi ketakutan. Ledakan kekuatan yang tiba-tiba ini cukup untuk melawan monster laut utama level 4. Mereka bisa terbunuh dalam sekejap. Ancaman kematian menyelimuti 3 monster laut utama tingkat dewa pertanda. Wajah mereka mengungkapkan ekspresi ketakutan. Bang! Namun, pada saat berikutnya, cakar naga yang menakutkan mendarat di tubuh monster laut utama tingkat dewa pertanda di depan. Dalam sekejap, tubuh monster laut utama tingkat dewa pertanda mulai runtuh. Mengaum. Teriakan melengking keluar dari mulutnya. Monster laut utama tingkat dewa pertanda mengungkapkan ekspresi ketakutan. Mengaum. 2 monster laut lainnya dari tingkat penguasa abadi di belakang sangat ketakutan. Sosok mereka berkedip-kedip. Mencoba melarikan diri. Mata Wang Xian mengungkapkan ekspresi dingin. Lengannya tiba-tiba berakselerasi. Bang! Cakar naga mendarat di tubuh monster laut dengan tubuh yang berkedip-kedip. Potongan besar daging dan darah tersangkut di tangannya. Namun, saat berikutnya, 2 monster laut dari penguasa abadi menghilang seketika. Salah satunya memiliki lebih dari setengah tubuhnya tersangkut di tangan Wang Xian. Namun, meski lebih dari separuh tubuhnya ditangkap, ia masih berhasil kabur. Dengan kemampuan regeneratif dari Tuan yang kekal, itu akan dapat pulih sepenuhnya dalam waktu 10 hari hingga setengah bulan. Sialan! Hanya ada satu yang tersisa. Monster laut tingkat penguasa abadi ini semuanya adalah makhluk spiritual. Wang Xian melihat daging dan darah di tangannya dan mayat di sampingnya.
Ekspresinya sedikit jelek. Dia langsung membunuh satu monster laut utama dan dua melarikan diri. Terlalu sulit untuk membunuh makhluk setingkat penguasa abadi. Selain itu, monster laut tingkat penguasa abadi ini akan melarikan diri setiap kali mereka dalam bahaya. Sekarang, sulit bagiku untuk membunuh mereka, apalagi menjinakkannya. Wang Xian bergumam sambil melihat mayat di sampingnya. Dia berubah menjadi kepala naga dan melahap monster laut utama dari Dewa Kuda Purba. Dia melihat ke bagian lain dari mayat itu dan ragu sejenak. Ayo kita periksa. Wang Xian menggerakkan lengannya dan menggambar dua formasi di depannya. Mereka terhubung oleh darah. Gambar cermin. Berdengung. Kedua formasi turun dan segera, sebuah gambar muncul dalam penglihatan Wang Xian. Ini adalah bagian dari laut bawah tanah. Ini adalah tempat yang sangat aneh. Bagian atas tempat itu dipenuhi tanah dan banyak tanaman air yang tergantung di bawah. Pada gambar terlihat deretan gua yang terletak di sana. Adapun berapa jumlahnya, Wang Xian tidak tahu. Ini, Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Matanya berbinar. Sarang monster laut. Selain itu adalah sarang dari sekelompok monster laut. Terlepas dari apakah itu dewa abadi manusia atau dewa abadi monster laut, mereka akan menyembunyikan kerajaan abadi mereka di tempat yang aman. Selama kerajaan abadi mereka tidak ditemukan, begitu mereka bersembunyi, mereka tidak akan bisa membunuh mereka. Dewa-dewa abadi akan menempatkan negara dewanya di tempat yang aman dan tersembunyi. Kaisar yang abadi bahkan lebih kuat. Kaisar yang abadi dapat membuka ruang dimensi, oleh karena itu semakin sulit bagi mereka untuk menemukan negara dewa yang abadi. Sarang dewa kuda dewa monster laut juga jelas sangat aman, dan ini adalah sarang ras kecil. Jaraknya sekitar 100 juta kilometer dari saya. Tidak terlalu jauh, dan tempat ini seharusnya. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Tempat yang diperlihatkan di cermin seharusnya berada di bawah benua seleksi alam. Laut bawah tanah terletak di bawah benua seleksi alam, dan rumput laut yang menggantung itu seharusnya menjadi sarang monster laut. Menurut informasi, kekuatan monster laut penguasa Dewa Kuda bergulir tidak boleh melebihi level 2 penguasa Dewa Abadi. Bahkan jika ada puluhan atau ratusan dari mereka dalam satu suku, saya masih bisa membunuh mereka. Wang Xian merenung di dalam hatinya. Haruskah saya pergi dan melihatnya? Selama saya mencapai sarang mereka dan kerajaan abadi mereka ada di sana, mereka tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Aku akan pergi dan melihatnya. Jika ada bahaya, saya akan segera kabur. Wang Xian mengambil keputusan. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang ke arah selatan menurut formasi koneksi darah. Itu adalah area di bawah daratan benua Tianze. Jarak 100 juta kilometer tidak terlalu dekat atau terlalu jauh. Dengan kecepatannya, hanya butuh 20 menit jika dia tidak berteleportasi. Segera, garis yang tampaknya memisahkan daratan dari laut muncul di garis pandang Wang Xian. Tempat ini berjarak sekitar 20 juta kilometer dari tanah. Itu di bawah lempeng benua. Wang Xian menatap ke depan. Di bawah benua, ada rumput laut yang mengambang di udara. Ada juga beberapa karang aneh yang memancarkan cahaya. Ini menyebabkan warna lain muncul di dasar laut yang gelap gulita. Saya masih harus pergi sekitar 20 juta kilometer lebih dalam. Wang Xian menatap ke depan. Daerah ini bisa dianggap sebagai wilayah laut bawah tanah yang sebenarnya. Dibandingkan dengan area ini, area tempat dia berada sekarang lebih aman. Begitu dia menemui bahaya di sini, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Aku sebanding dengan dewa-dewa yang telah menguasai 4 hukum dan monster laut yang sebanding dengan dewa-dewa abadi tingkat 4. Selama keberuntunganku tidak terlalu buruk di sini, seharusnya tidak menjadi masalah. Wang Xian bergerak sedikit dan menyembunyikan sosoknya saat dia terbang ke depan. Mata naga dari Yin Yang dan 5 elemen selalu waspada terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Dia tidak berani terlalu dekat dengan lempeng benua di atasnya. Sebaliknya, dia berada sekitar 50 km di bawahnya. Saat dia terus berjalan ke depan, raungan monster laut sesekali terdengar dari sekelilingnya. Wang Xian tidak berani terbang dengan kecepatan penuh. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, aliran energi hitam yang tampak seperti panah beracun melesat ke arah Wang Xian dari langit. Jumlah panah beracun yang padat menutupi area seluas beberapa ratus kilometer. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Dia segera mengangkat kepalanya.
Lingkungan tubuhnya langsung diselimuti oleh kutub yin dan yang. Di langit, panah beracun hitam mengerikan yang tak terhitung jumlahnya ditujukan padanya. Di tengah, seekor ular laut sedingin es dengan kepala segitiga menukik ke bawah. Monster laut level 3, murid Wang Xian menyempit. Pola taiji di sekelilingnya berputar dan perlahan menutupi panah beracun yang tak terhitung jumlahnya. Bang, bang, bang. Panah beracun mendarat di pola taiji dan menghasilkan suara benturan. Namun, panah beracun tidak menghilang sepenuhnya. Sebaliknya, mereka berubah menjadi kabut beracun hijau tua. Area dalam jarak beberapa ratus kilometer langsung tertutup oleh kabut beracun berwarna hijau tua ini. Bab 2248 menghasilkan untung besar. Ini kabut beracun. Sungguh racun yang kuat. Di laut bawah tanah, Wang Xian merasakan kabut beracun di sekelilingnya. Ekspresi serius muncul di wajahnya. Kabut beracun bahkan merusak air laut di sekitarnya. Seluruh area tampaknya merupakan ruang yang menakutkan. HMPH. Tanda seru. Wang Xian mendengus dingin. Diagram taiji melayang di sekelilingnya dan menyelimutinya sepenuhnya, menghalangi kabut beracun di sekelilingnya. Dia melihat ular laut berkepala segitiga di langit. Berdengung. Batu kilangan 5 elemen, badai pasir emas. Wang Xian menggeram dan batu kilangan 5 elemen muncul di langit di atasnya. Dalam sekejap, formasi susunan yang mengerikan meledak dari 5 elemen Millstone. Golden Sandstorm adalah formasi susunan tingkat 3 dari Dewa Abadi. Setelah formasi susunan diatur, itu bisa melawan level 4 Lord Creatures Abadi. 5 elemen Millstone sekarang digunakan oleh Wang Xian sebagai kompas formasi. Dia telah mendirikan 5 formasi dari logam, kayu, air, api, dan tanah di atasnya. Kompas formasi memiliki keuntungan terbesar dalam menggunakan energi untuk membentuk formasi selama pertempuran. Artinya, bisa segera dirilis. Ini mirip dengan gerakan ahli lainnya. Dengan lambaian tangannya, dia bisa melepaskannya. Banyak master formasi akan membawa beberapa kompas formasi. Ini karena jika terjadi pertempuran mendadak, master formasi tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Meskipun master formasi kuat, ada prasyarat. Mereka harus mengatur formasi. Butuh beberapa waktu untuk menyiapkan formasi. Selama periode waktu ini, mudah untuk disergap dan dibunuh. Wang Xian telah mengumpulkan 5 formasi di Five Elements Millstone. Ini bisa memungkinkan batu kilangan 5 elemen melepaskan kekuatan serangan yang bahkan lebih mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat formasi badai pasir emas meletus, daerah sekitarnya dalam jarak beberapa ribu kilometer ditutupi oleh lautan pasir emas. Pasir keemasan mengandung kekuatan penetrasi yang mengerikan saat menyerang ular laut berkepala segitiga. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kecepatan badai pasir emas 10 kali lebih cepat dari ular laut berkepala segitiga. Dalam sekejap, tetesan pasir keemasan tiba di depan ular laut berkepala segitiga. Mendesis, mendesis, mendesis. Ular laut berkepala segitiga itu meludahkan lidahnya yang panjang. Lendir hitam di atasnya merusak pasir keemasan. Mendesis, mendesis, mendesis. Namun, segera, ular laut berkepala segitiga itu menunjukkan ekspresi panik di mata segitiga dinginnya. Berdengung. Pada saat berikutnya, cakar naga menakutkan Wang Xian mencakar dia. Kicauan, kicauan. Suara yang sangat mendesak datang dari mulutnya. Sosoknya mulai berubah menjadi ilusi. PFFT. Cakar naga terayun. Wang Xian memegang kepala ular sepanjang 5 meter di tangannya. Sementara itu, tubuh ular laut berkepala segitiga telah menghilang. Itu lolos lagi. Wang Xian meraih kepala ular itu dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini adalah vitalitas yang menakutkan dan ulet dari penguasa abadi. Selama dia bisa melarikan diri dengan tubuh, sepotong daging, atau bahkan setetes darah segar, dia tidak akan mati. Meskipun kepala ular laut berkepala segitiga dipotong oleh Wang Xian, ia tidak mati. Itu hanya terluka parah. Dengan kemampuan pemulihannya, itu akan dapat pulih sepenuhnya dalam beberapa tahun. Namun, kepala ini setara dengan mayat tingkat 1 dari Tuan yang kekal. Wang Xian berubah menjadi kepala naga dan langsung melahapnya. Ruang di sekitarnya masih dipenuhi racun. Dengan gerakan tubuhnya, dia melangkah keluar dari ruang ini. Mengangkat kepalanya dan melihat ke tanah di atas, mata Wang Xian berbinar.
Tempat ini sedikit berbahaya. Beberapa monster laut yang kuat akan melakukan penyergapan di sini. Mereka yang lebih lemah atau tidak berhati-hati akan memiliki kesempatan untuk mati di sini. Wang Xian menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Kekuatannya masih sedikit lemah. Di sini sangat tidak aman. Saya akan lebih aman ketika saya benar-benar menerobos ke alam dewa yang kekal. Dia berpikir sendiri. Ketika dia mencapai alam penguasa abadi, dia akan dapat kembali ke Istana Naga dalam sekejap. Kelangsungan hidupnya akan meningkat puluhan kali lipat. Hati-hati, jika saya tidak bisa, saya akan segera pergi. Wang Xian berpikir dalam hati sambil terus terbang ke depan. Kali ini, dia bahkan lebih berhati-hati dari sebelumnya. Terutama posisi di atasnya, dia selalu waspada. Dalam 10 juta kilometer berikutnya, Wang Xian menghadapi 2 serangan lagi. Namun, monster laut yang menyerangnya tidak terlalu kuat. Salah satu monster laut, penguasa abadi tingkat 1, dibunuh oleh Wang Xian. Di sini, perjalanan yang memakan waktu sekitar 10 menit membawa Wang Xian lebih dari 1 jam. Pemberitahuan datang dari pembentukan koneksi darah. Wang Xian melihat ke depan. Langit ditutupi oleh rumput laut. Itu sangat padat sehingga dia tidak bisa melihat apapun dalam sekejap. Namun, di bawah tatapan mata naga 5 elemen yin yang, Wang Xian melihat banyak lubang di rumput laut. Itu sangat rahasia. Monster laut biasa dan manusia yang berada di level 4 atau 5 dari Master of Eternal God bahkan mungkin tidak dapat menemukannya. Monster laut juga memiliki kerajaan abadi mereka sendiri. Namun, mereka tidak disebut kerajaan abadi melainkan sarang. Ada lebih dari 20 sarang. Mungkinkah ada lebih dari 20 Master Monster Laut Miao Ma di sana? Mata Wang Xian berbinar. Dia tidak terbang dengan gegabah untuk menyerang. Sebaliknya, dia memeriksa sekelilingnya. Siapkan formasi dan bunuh mereka semua sekaligus. Tidak ada sarang lain atau makhluk lain di sekitarnya. Sepertinya ini adalah wilayah monster laut utama dari Dewa Miao Ma. Monster laut lainnya tidak akan berani datang. Wang Xian mengeluarkan batu kilangan 5 elemen dan melambaikan tangannya. Berdengung. Pada batu kilangan 5 elemen, naga suci berelemen air sedikit bergetar. Aliran energi unsur air aquamarin menyebar ke segala arah. Energi elemen air seperti tirai di langit, membentuk ruang tirai air. Mengaum, mengaum. Saat batu kilangan 5 elemen mulai bergerak, raungan rendah terdengar dari 20 sarang di langit. Diagram yin-yang, tutup jalannya. Mata Wang Xian berbinar karena kegembiraan. Dengan lambaian tangannya, kekuatan kutub yin dan yang menyebar di sekitarnya, menutup area seluas lebih dari 10.000 kilometer. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika kekuatan kutub yin dan yang meletus, monster laut utama dari Dewa Miao Ma di 20 sarang aneh juga meletus sepenuhnya. Raungan yang sangat keras datang dari dalam. Setelah itu, Wang Xian melihat 25 kepala monster laut Dewa Miao Ma muncul di depan sarang. Ta-ta-ta, monster laut utama Dewa Miao Ma di sarang terbesar di tengah menginjak air dengan kuku mereka, memancarkan gelombang riak. Segera, semua penguasa monster laut Miao Ma menginjak air dengan kedua kukunya. Ledakan, 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 seolah-olah gempa besar telah terjadi di seluruh wilayah laut. Gelombang air laut melonjak hebat dari dasar laut dan menyerang layar langit formasi. Kali ini, menurutmu kemana kamu akan melarikan diri? Mata Wang Xian menunjukkan tatapan dingin. Dia berubah menjadi tubuh naga surgawi dan berlari ke arah 25 penguasa monster laut Miao Ma sambil mengayunkan tubuhnya yang besar. Monster laut terkuat dari Master Kuda yang mengalir berada di level 2 dari Eternal Celestial Master. Dia bisa dengan mudah menekannya. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan naga keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, dia melepaskan semua kekuatannya. Kekuatan naga itu luar biasa. Air laut yang melonjak mengalir mundur menuju kelompok monster laut dari penguasa kuda yang mengalir. Mengaum, mengaum, mengaum. Kekuatan naga yang luar biasa menyebabkan kelompok monster laut dari penguasa kuda yang mengalir menjadi panik. Mereka mengguncang tubuh mereka dengan gelisah. Dewa-dewa kuda peringkat 2 dewa-dewa abadi tengah menyerang Wang Xian dengan gelisah. Bab 2249 menghasilkan untung besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Monster laut utama Master Eternal Celestial Being tingkat kedua sedang menyerbu ke arahnya. Di belakangnya,
Monster laut utama dari Master Abadi Celestial Being tingkat kedua tidak ragu sama sekali. Ini sarang mereka. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, tidak ada tempat bagi mereka untuk melarikan diri. Tanda seru tanda seru. Bang, 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 bang. Wang Xian melihat 25 monster laut utama Master Eternal Celestial Being dari tingkat kedua menyerbu ke arahnya. Ekor naganya menyapu ke arah mereka. Suara tabrakan yang terus-menerus terdengar. Kelompok monster laut level 2 Eternal Celestial Master tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Mereka dikirim terbang dengan kecepatan yang lebih cepat. Serangan mereka bahkan tidak bisa menembus pertahanan Wang Xian. 5 elemen pengekangan. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan aliran energi diarahkan ke 20 monster laut. Karena penekanan kekuatan mereka, monster laut tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Au, au, au. Serangkaian suara ketakutan datang dari mulut monster laut. Semuanya sangat bingung. Di antara mereka, ada 2 monster laut yang melarikan diri ke sarang mereka. Hualala, Wang Xian melambaikan tangannya dan rantai keabu-abuan melilit semuanya. Mencoba melarikan diri, sudut mulutnya sedikit melengkung, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Di antara 25 monster laut, 3 di antaranya telah mencapai tingkat kedua dari penguasa abadi. Jika Wang Xian segera melahapnya, levelnya akan segera meningkat. Namun, dia tidak melakukannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang naga agung mungkin menekan mereka, menyebabkan monster laut bergetar. Mereka memandang Wang Xian dengan ketakutan dan memohon belas kasihan. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Bang bang bang. Wang Xian terbang ke samping mereka dan mengayunkan cakar naganya. Kekuatan yang kuat menyebabkan mereka sedikit gemetar. Mungkin sulit bagi orang lain untuk menjadi Beastamer, tetapi tidak sulit bagi Wang Xian. Dia menekan mereka dengan kekuatan naganya dan darah naga surgawi dan menjinakkan mereka dengan teknik penjinakan binatang buasnya. Dengan kekuatan Wang Xian, tidak terlalu sulit baginya untuk menjinakkan monster laut buas yang lebih lemah darinya. Selanjutnya, kecepatannya sangat cepat. Mengaum. Setelah meneteskan darah yang mengandung kekuatan naga surgawi, setengah jam kemudian, monster laut utama dari Dewa Pertanda di depannya mengeluarkan geraman lemah. Wang Xian melakukan hal yang sama. Dia menggunakan 10 jam untuk menjinakkan semua 25 binatang surgawi dari Dewa Pertanda. Fiu, panennya tidak buruk. Saya bisa mendapat untung besar. Wang Xian menatap 25 binatang surgawi di depannya. Matanya terbakar karena kegembiraan. Jika dia menjual binatang dewa ini, dia bisa menyalakan 9 gumpalan api dewa. Dia tidak akan terlalu jauh dari mencapai tingkat dewa yang kekal. Oh benar, ada juga sarang mereka. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan melihat lebih dari 20 gua di atasnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan langsung terbang ke lubang satu persatu. Ini, air purba, air primordial dari tingkat penguasa abadi. Ini adalah tulang dari monster laut lainnya. Ada 3 dari mereka yang berada di level penguasa abadi. Tulang-tulang ini bisa digunakan untuk menempas senjata dewa, atau bahkan senjata dewa abadi. Ada juga baby sea monster dari Master of the Rolling Horse God. Totalnya ada 7. Haha, saya kaya. Setelah memasuki sarang penguasa dewa kuda yang mengalir, Wang Xian dengan cepat menemukan banyak harta karun. Selain itu, ada 7 baby sea monster dari Master of the Flowing Horse God. Meskipun nilai bayi-bayi ini tidak setinggi monster laut jinak dari penguasa dewa kuda yang mengalir, mereka masih sangat berharga. Selain itu, ada juga ramuan abadi yang juga sangat berharga. Bawa sarangmu ke sarang induk. Setelah Wang Xian menjarah semua barang bagus, dia memerintahkan kelompok monster laut. Monster laut adalah musuh alami manusia di tempat yang mempesona ini. Mereka tidak memiliki kecerdasan dan haus darah. Mereka tidak hanya membunuh satu sama lain, mereka juga suka melahap pembangkit tenaga manusia. Meskipun Wang Xian milik klan naga surgawi dan klan akuatik, dia tidak memiliki keraguan tentang klan akuatik liar semacam ini. Ada pepatah dalam persaingan antara makhluk suku air. Ikan yang lebih besar akan memakan ikan yang lebih kecil. Itu adalah pertempuran yang jauh lebih intens daripada manusia. Ayo kembali dan tingkatkan kekuatanku dulu. Wang Xian tidak tinggal di sini. Dia segera terbang keluar. Daerah ini masih terlalu berbahaya. Bahkan jika Wang Xian ceroboh, dia akan mati.
Ini hanya tingkat kedua dari laut bawah tanah. Ada 10 tingkat di seluruh laut bawah tanah. Semakin dalam, semakin kuat monster laut itu. Monster laut di seluruh benua Tianze lebih kuat dari manusia. Jika bukan karena fakta bahwa laut bawah tanah lebih cocok bagi mereka untuk bertahan hidup, benua seleksi alam mungkin sudah hancur. Puluhan juta tahun terakhir ini sedikit lebih baik. Manusia telah beralih dari teknologi ke kultivasi dan semakin kuat dan kuat. Kecepatan Wang Xian sangat cepat. Setiap kali dia menghadapi serangan, dia akan segera menghindarinya. Dia tidak tinggal lama. Sepanjang jalan, Wang Xian bertemu dengan beberapa gelombang manusia yang datang ke laut bawah tanah untuk bertualang. Beberapa dari mereka ahli di tingkat penguasa abadi sementara beberapa dari mereka lemah. Guyuran, Wang Xian bergegas keluar dari air dan terbang langsung ke langit. Baru saat itulah dia lengah. Jauh lebih aman di permukaan laut. Dia bisa melihat beberapa kapal pesiar di laut dan mobil terbang serta pesawat terbang di langit. Wang Xian terbang ke langit dan mengeluarkan kecerdasan buatannya. Senyum muncul di wajahnya. Sekarang, dia akan menjual monster laut utama Dewa Miaoma. Monster laut utama dari Dewa Miaoma tidak terlalu besar. Ukurannya sekitar 10 meter dan memiliki atribut air. Itu telah mencapai tingkat dewa yang kekal. Kekuatan tempur mereka tidak terlalu besar di laut dan di darat. Hanya saja mereka lebih dekat ke laut. Tunggangan hewan peliharaan seperti itu adalah mitra tempur yang ideal bagi banyak orang. Pulau Tianhai, telur peliharaan, toko penjinak binatang. Segera, Wang Xian menemukan informasi satu persatu. Benua pilihan surga dianggap sebagai benua yang relatif baik di seluruh dunia yang cerah dan dunia yang lebih besar. Ada Raja Dewa Abadi yang mengawasinya. Sebagian besar benua planet tidak sejahtera seperti benua Tianze. Pulau Tianhai adalah sebuah pulau di perairan utara wilayah Suantian. Pada saat yang sama, itu juga merupakan salah satu tempat perdagangan paling makmur di wilayah Suantian. Seluruh pulau meliputi area seluas 1000 km. Orang-orang yang memasuki laut bawah tanah untuk mencari harta karun dan berburu monster laut biasanya lewat sini. Seiring waktu, sejumlah besar orang berkumpul di sini untuk berdagang. Setelah sejuta tahun, itu telah menjadi area perdagangan terpisah. Bahkan orang-orang dari bagian lain benua Tianze akan datang ke sini untuk membeli atau menjual item. Ada telur hewan peliharaan dan toko penjinak hewan di sini. Sebagai benua dengan populasi 700 hingga 800 miliar orang, ada ribuan penjinak binatang di seluruh benua meskipun penjinak binatang sangat langka. Secara alami, ada toko penjinak binatang juga. Ayo pergi ke toko penjinak binatang buas itu dan lihatlah. Jika saya bisa menjualnya kepada mereka, itu akan menyelamatkan saya dari banyak masalah. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang menuju Pulau Tianhai sesuai dengan navigasi AI. Menjualnya langsung ke toko hewan peliharaan dan Bistamers akan menghemat banyak waktu. Selama harganya tidak terlalu rendah, Wang Xian akan menjualnya. Pada saat yang sama, dia juga ingin melihat-lihat pasar. Pulau Tianhai tidak terlalu jauh dari pantai utara Akademi Suantian. Setelah terbang lebih dari 2 jam, Wang Xian melihat sebuah pulau besar. Seluruh pulau dibagi dengan rapi menjadi 5 zona. Ada ramuan surgawi, pil, senjata, formasi, teknik kultivasi, dan zona inti pusat. Itu juga dikenal sebagai zona barang berharga. Bab 2250-2250 untuk kerjasama. Apakah Anda memenuhi syarat? Pergi. Ayo pergi ke area pusat. Wang Xian memasuki pintu masuk Pulau Tianhai dan langsung menuju ke area pusat. Ada aturan di area pusat bahwa nilai barang yang dijual tidak boleh lebih rendah dari 6 gumpalan api suci. Tanda seru. Nilai telur hewan peliharaan dan hewan peliharaan yang dijinakkan relatif tinggi. Seluruh Pulau Tianhai sangat besar. Bahkan Central Street lebarnya 1000 meter. Ada banyak toko mewah di kedua sisi. Ketika Wang Xian memasuki api surgawi di area tengah, lingkungan sekitarnya menjadi lebih mewah. Ada jendela kaca transparan dan etalase toko sedikit CV. Interior mewah bisa dilihat dari luar. Setiap toko memancarkan energi yang kuat. Ada banyak orang di jalan. Banyak dari mereka mengendarai mobil sport mewah. Meskipun ada banyak mobil, itu tidak akan ramai. Sebuah mobil langsung disimpan di cincin interspatialnya. Wang Xian berjalan di jalan. Kecepatan berjalannya jauh lebih lambat. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia berjalan berkeliling dan melihat beberapa barang lainnya.
Ada manusia dan ras cerdas lainnya di jalan. Itu membuka mata untuk Wang Xian. Ada toko hewan peliharaan di depan. Setelah berjalan lebih dari 10 jam, Wang Xian melihat toko hewan peliharaan. Toko hewan peliharaan itu bernama Neon Pet Shop. Itu adalah nama yang agak melamun. Seluruh toko hewan peliharaan didekorasi dengan cara yang melamun. Lampu merah muda di dalamnya terlihat sedikit tidak biasa. Wang Xian memasuki toko dan saat dia melangkah ke pintu, dia merasakan cahaya menyapu seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah sedang dimata-matai. Hah! Wang Xian sedikit mengernyit dan melihat ke samping. Selamat datang. Bolehkah saya tahu jenis hewan peliharaan apa yang Anda beli? Apakah itu untuk teman-temanmu atau untuk dirimu sendiri? Segera, seorang gadis muda dan cantik masuk dan bertanya sambil tersenyum. Lihatlah. Wang Xian menjawab dengan acuh tak acuh. Baiklah, silakan lihat. Semua hewan peliharaan di sini adalah ras langka dan sangat cantik. Pelayan cantik itu memperkenalkan hewan peliharaan itu ke Wang Xian. Wang Xian melirik mereka dan segera pergi. Mereka semua adalah hewan peliharaan yang mewah. Meskipun mereka berada di tingkat negara yang saleh, mereka pada dasarnya adalah hewan peliharaan yang jinak. Mereka mirip dengan anak kucing dan anak anjing domestik. Wang Xian tidak tinggal lebih lama lagi dan segera pergi. Tidak hanya mahal, tetapi juga hewan peliharaan yang dia kagumi. Setelah meninggalkan toko, Wang Xian memeriksa Ai dan terus berjalan maju. Bang, bang, bang. Pada saat ini, serangkaian suara menggelegar datang dari depan. Suara itu bukan pertempuran, tapi petasan. Wang Xian melihat ke depan. Di samping toko besar, bunga ditempatkan dengan cara yang meriah. Toko ini jauh lebih besar dari toko-toko di sekitarnya. Itu menempati area seluas setidaknya 10.000 meter persegi. Seluruh toko didekorasi dengan sangat mewah. Ini adalah toko yang baru dibuka. Bagian yang paling menarik perhatian adalah dua singa di depan toko. Masing-masing singa berukuran 20 meter. Mereka berbaring di tanah, memancarkan aura agung. Kedua singa itu sebanding dengan para dewa dengan 9 gumpalan api surgawi. Rumah binatang perang. Ini adalah nama tokonya. Saat ini, banyak orang di sekitarnya bergegas masuk ke toko. Ada hewan peliharaan tingkat dewa dan binatang perang yang sangat berharga. Apakah kamu serius? Ada hewan peliharaan tingkat dewa di toko ini. Tidak banyak dari mereka di wilayah langit yang misterius. Mengapa saya harus berbohong kepada Anda? Saya mendengar bahwa toko ini dibuka bersama oleh lebih dari 10 Beastamers. Ada Master Beastamer di belakang mereka. Suara diskusi terdengar satu demi satu. Mata Wang Xian berbinar penuh minat. Dia segera berjalan dan melihat pintu masuk toko. Gaya toko itu sedikit berbeda dari sekitarnya. Itu memiliki gaya Eropa kuno. Tidak boleh masuk di bawah 6 gumpalan api suci. Jika Anda ingin masuk, keluarkan 100.000 batu suci. Hari ini adalah hari pertama pembukaan resmi toko. Tidak ada hewan peliharaan hias yang dijual di toko. Semuanya adalah hewan peliharaan perang. 5 gumpalan terendah dari hewan peliharaan api surgawi dan 2 hewan peliharaan tingkat tertinggi dari dewa-dewa yang kekal. Selain itu, banyak juga pet yang sudah dijinakkan. Anda dapat mengolah indera mereka secara langsung dan menjadi hewan peliharaan perang yang intim. Sebuah suara terdengar saat dia mendekati toko. Wang Xian masuk ke toko. Saat memasuki toko, perasaan diselidiki datang lagi. Dia melirik dan berpikir bahwa itu pasti semacam detektor yang dipasang di semua toko. Senior, bolehkah saya tahu jika Anda ingin membeli hewan peliharaan perang? Pada saat ini, di antara lebih dari 10 orang yang datang bersama Wang Xian, seorang pelayan segera berjalan menuju seorang pria parubaya. Dia berbicara dengan ekspresi hangat. Wang Xian melihat ke atas dan segera merasakan pria parubaya yang berada di level penguasa abadi. Apa gunanya detektor di pintu masuk toko? Wang Xian berpikir sendiri. Pembangkit tenaga tingkat dewa dianggap biasa di sini. Namun, pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa abadi pasti bisa disebut pembangkit tenaga listrik. Ada celah besar antara pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dan pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa abadi. Meskipun kekuatan Wang Xian bisa sebanding dengan pembangkit tenaga listrik abadi level 4 tingkat penguasa, tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali dia melepaskan kekuatannya. Saat masuk, Wang Xian menyadari bahwa ada banyak ruangan di dalamnya. Ruang kaca transparan itu sangat besar,
dan ada banyak hewan peliharaan perang tergeletak di tanah. Rumah hewan peliharaan perang ini sama sekali tidak ada bandingannya dengan toko hewan peliharaan neon. Itu memang bisa disebut binatang perang. Ada total 50 hingga 60 hewan peliharaan perang di toko besar itu. Level terendah adalah 5 gumpalan api suci. Ada anaknya dan hewan peliharaan perang dewasa yang jinak. Harganya hampir sama dengan sekelompok pemuda yang saya selamatkan. Bahkan mungkin lebih mahal. Wang Xian melihat harga beberapa hewan peliharaan perang. Namun, hewan peliharaan di rumah binatang perang masih biasa di mata Wang Xian. Sebenarnya ada 10 hewan peliharaan level 1 dan level 2 level penguasa abadi di lantai atas. Ya dewa, rumah warpet ini terlalu kuat. Sebenarnya ada begitu banyak hewan peliharaan yang kuat. Pet level Lord abadi biasanya dilelang di pelelangan. Saya tidak menyangka akan ada total 10 dari mereka di sini. Pada saat ini, suara tidak percaya terdengar dari sekitarnya, membuat banyak orang di toko terkejut. Wang Xian juga sedikit mengangkat alisnya. Jika kamu ingin naik ke lantai 2, kamu akan membutuhkan kekuatan tingkat master abadi atau 1.000.000 batu suci. Seorang pelayan di toko mengingatkannya. Beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat master abadi mau tidak mau berjalan menuju lantai 2. Seperti yang dikatakan banyak orang, hewan peliharaan perang yang begitu kuat hanya bisa dilihat di rumah lelang. Rumah warbis ini tidak sederhana. Si cantik ini, bisakah kamu menghubungi manajermu? Saya ingin mendiskusikan kolaborasi dengan bos Anda. Ketika Wang Xian mendengar seruan dan diskusi di sekitarnya, matanya berkedip. Dia berjalan ke pelayan dan berkata, "Hah." Pelayan yang dipanggil oleh Wang Xian sedikit tertegun. Dia mengukurnya dengan wajah penuh keheranan. "Ini, bos kita dan yang lainnya ada di luar. Mengapa Anda tidak pergi dan mencari bos kami?" Pelayan wanita itu ragu sejenak dan berkata kepadanya. "Baiklah." Wang Xian mengangguk dan langsung berjalan keluar. "Kamu masih ingin bernegosiasi dengan bos kami meskipun kamu belum mencapai level dewa-dewa. Apakah menurut Anda semua orang sama luar biasanya dengan bos kita dan yang lainnya?" Melihat Wang Xian benar-benar berjalan mendekat, pelayan itu bergumam pelan. Bab 2251, apakah Anda memenuhi syarat untuk berbicara tentang kerja sama? Ya. Wang Xian bisa mendengar gumaman pelayan dengan jelas. Mendengar kata-katanya, sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Sangat bermanfaat bagi mereka untuk dapat memilih bekerja sama dengan House of Warbis. Jika bukan karena dia takut akan masalah, dia bisa saja membuka toko sendiri. Tanda seru, hehe, begitu kita membuka rumah binatang perang ini, hanya paviliun hewan peliharaan surgawi yang dapat bersaing dengan kita di seluruh pulau laut langit di masa depan. Ada lebih dari 10 Beastamer dan Master Beastamer di belakang Pet God Pavilion. Dibandingkan dengan kita, mereka jauh lebih rendah. Haha, di masa depan, ketika seluruh pulau laut langit membeli binatang perang, mereka pasti akan datang ke tempat kita terlebih dahulu. Kita harus berterima kasih kepada Master dan yang lainnya atas dukungan mereka. Kalau tidak, akan sedikit sulit bagi kita untuk mendapatkan hewan peliharaan setingkat dewa. Sekarang Saudara Feng telah menyalakan 9 gumpalan api surgawi, keterampilan penjinakan binatang buas kami telah meningkat pesat. Dengan Saudara Feng memegang benteng, rumah warbis akan sangat kuat. Wang Xian berjalan menuju pintu masuk toko. Dia melihat beberapa pemuda berdiri di sana dengan bangga dan mengobrol dengan penuh semangat. Di samping mereka, lebih dari selusin pelayan dan pemimpin kecil berseragam toko berdiri di samping dengan hormat. Wang Xian menyesuaikan pakaiannya dan segera berjalan. "Semuanya, kalian adalah pemilik House of Warbis, kan? Saya ingin mendiskusikan kolaborasi dengan kalian." Dia berjalan lurus dan berbicara kepada sekelompok pemuda. Hah! Sekelompok pemuda yang sedang berbicara sedikit tertegun. Mereka berbalik dan menatap Wang Xian. Manajer rumah binatang perang juga sedikit terpana. "Adik laki-laki, apakah kamu memiliki kolaborasi dengan keluarga warbis kami? Jika ini bisnis kecil, Anda bisa memberitahu saya secara langsung." Seorang pria parubaya berjalan mendekat dan berkata kepada Wang Xian dengan senyuman di wajahnya. Para pria muda menilai dia dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah memasuki rumah binatang perang mereka, selama seseorang telah mencapai tingkat penguasa abadi, akan ada pelayan yang melayani mereka 1 lawan 1. Wang Xian masuk sendirian.
Jelas bahwa dia belum mencapai tingkat dewa-dewa yang kekal. Bagaimana mereka bisa berbicara tentang kerja sama? Mereka benar-benar tidak mengambil hati. Bukan karena mereka sombong. Jika mereka belum mencapai tingkat dewa-dewa yang kekal, mereka tidak dapat dianggap sebagai ahli. Mereka tidak memiliki banyak sumber daya. Saya pikir lebih baik berbicara dengan bos. Kerja sama saya mungkin lebih besar. Wang Xian tidak memperhatikan sikap mereka dan terus berbicara. Oh, kerja sama seperti apa yang ingin Anda bicarakan? Seorang pria muda melihat Wang Xian masih ingin berbicara dengan mereka dan bertanya sambil tersenyum. Hewan peliharaan. Saya ingin tahu apakah rumah warbis Anda menerima hewan peliharaan. Petik 2. Wang Xian bertanya, hewan peliharaan. Apakah Anda punya telur hewan peliharaan? Pria muda itu tertarik. Anak-anak peliharaan, warbis yang dijinakkan. Saat Wang Xian berbicara, dia melihat sekeliling dan berkata, jika nyaman, kita bisa pergi ke area terpisah untuk berbicara. Dia memiliki banyak hewan peliharaan di tangannya, tetapi ada banyak orang di sekitarnya, jadi tidak nyaman baginya untuk mengeluarkan hewan peliharaannya. Binatang perang yang dijinakkan. Pria muda itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, suara terkejut terdengar dari luar. Beberapa teman ada di sini. Tianyuan Tianguang dan yang lainnya juga ada di sini. Kezian ada di sini. Dia sebenarnya ada di sini juga. Ayo. Pada saat ini, suara heboh beberapa pemuda terdengar dari samping. Apa? Pria muda yang sedang berbicara dengan Wang Xian menoleh dan melihat keluar. Tidak jauh dari sana, 30 hingga 40 pemuda dan pemudi berjalan ke arah mereka. Di antara mereka, 2 pemuda dan seorang gadis sedang berjalan di tengah. Gadis di tengah mengenakan gaun putih dan biru. Di bahunya ada seekor ikan biru kecil bersayap. Ikan kecil itu memancarkan cahaya biru terang. Itu mengelilingi gadis itu dan membuatnya terlihat lebih seperti dunia lain. Ikan kecil itu memiliki 6 mata. Meskipun dia memiliki lebih banyak mata, dia terlihat sangat cantik. Kecantikan gadis itu menarik perhatian banyak orang. Ayo pergi. Beberapa pemuda segera mendatangi 30 hingga 40 orang dengan senyum di wajah mereka. Pemuda yang sedang berbicara dengan Wang Xian juga mengikutinya. Melihat sekelompok orang pergi tepat di depannya, Wang Xian sedikit mengernyit. Itu tampaknya menjadi favorit surga dari Akademi Suantian kami. Aku kenal perempuan itu. Dia sepertinya dipanggil Kezian. Dia adalah dewi terkenal dari Akademi Suantian. Apakah Anda melihat anak hewan peliharaan di bahunya? Ini adalah ikan terbang bermata 6. Ini adalah hewan peliharaan tingkat dewa. Ini sangat berharga. Rumah binatang perang ini tampaknya dibuka oleh beberapa keajaiban dari sekolah menjinakkan binatang Akademi Suantian. Hampir 90% dari keajaiban ini dapat mencapai level-level dewa abadi. Diskusi di sekitar mereka dimulai lagi. Wang Xian mengerutkan kening dan menoleh. Tidak buruk, Si Zhengyang, Sangguan Zehan, kalian benar-benar membuka toko hewan peliharaan yang begitu kuat. Di depan, Tianyuan dan yang lainnya memandangi toko besar itu dengan takjub. Selamat. Kezian tersenyum menawan dan berkata kepada mereka. Haha, terima kasih sudah datang untuk mendukung kami. Ayo pergi, kami akan menunjukkan telur hewan peliharaan terbesar dan terkuat di Pulau Tianhai. Sangguan Zehan yang mendatangi mereka sedikit mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Yang terbesar dan terkuat, kamu sama sekali tidak bangga. Beberapa pria muda di sebelahnya berkata sambil tersenyum. Haha, kami memiliki 10 anak dewa tingkat dewa dan binatang perang di sini. Ayo pergi, akan kutunjukkan. Saya juga berharap saudara senior dan junior akan mendukung kami. Si Zhengyang tersenyum sedikit dan juga berkata dengan senyum lebar. 10 anak dewa tingkat dewa abadi. Semua orang sedikit terpana, dan sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Kalau begitu kita harus pergi dan melihatnya. Mata cerah Kezian berkedip saat dia berkata dengan sedikit antisipasi. Dewi Zian, selamat datang. Jika Anda menyukai binatang pertempuran apapun, saya akan memberi Anda diskon. Semua orang tertawa dan membawa mereka ke toko. Beberapa orang di sekitar menoleh. Putra Surgawi Dewa Akademi Suantian akan menjadi pukulan besar di seluruh domain Suantian di masa depan. Orang-orang akan memperhatikan selebritas seperti itu kemanapun dia pergi. Semuanya, aku punya beberapa hewan peliharaan di sini.
Apakah Anda punya waktu untuk mendiskusikan kolaborasi? Wang Xian melihat mereka berjalan mendekat. Dia ragu-ragu sejenak dan pergi untuk menyambut mereka. Kemudian, dia berkata kepada pemuda yang baru saja berbicara dengannya. Oh, pria muda yang baru saja berbicara dengan Wang Xian sedikit terkejut. Ekspresi keraguan muncul di wajahnya. Kezian, Tian Yuan Tian Gong, dan yang lainnya berhenti dan menoleh dengan bingung. Jika Anda memiliki hewan peliharaan, rumah Warbis kami dapat membelinya dengan diskon 10% dari harga pasar. Kami juga dapat mengirim orang untuk menjualnya di sini. Namun, kami juga akan mengenakan biaya 10%. Ini juga harga yang akan kami bebankan untuk hewan peliharaan di masa mendatang. Ini akan menjadi 0,5 poin lebih tinggi dari toko lain. Baiklah, jika Anda ingin menjual hewan peliharaan Anda dapat berbicara dengan yang lain di toko. Permisi. Sangguan Zehan sedikit mengernyit saat melihat Wang Xian berdiri di depannya. Ini akuisisi biasa. Saya berbicara tentang kerja sama. Wang Xian menggelengkan kepalanya saat mendengar apa yang dia katakan. Kerja sama. Sangguan Zehan tertegun sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya juga. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang kerja sama. Biarkan para penatua di keluarga Anda, yang berada di level dewa yang kekal, berbicara kepada kami. Jangan ganggu waktu kami. Dia berbicara dengan sedikit penghinaan dan berjalan lurus ke depan. Dia dengan lembut mendorong Wang Xian yang berdiri di depannya dengan lengannya dan memimpin kelompok senior dan junior brothers ke dalam ruangan. Bab 2252, apakah Anda memenuhi syarat untuk membicarakan kerja sama? Ya, Sangguan Zehan. Hanya senior di tingkat Dewa Abadi yang memenuhi syarat untuk berbicara tentang kerja sama dengan Anda. Sangat kuat. Di toko House of Warbis, Sangguan Zehan memimpin sekelompok pria dan wanita muda ke toko. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Sangguan Zehan kepada Wang Xian, mereka berkata dengan senyuman di wajah mereka. Tanda seru, haha, kami dalam bisnis binatang perang. Hanya Beastamers yang kuat yang bisa mendapatkan monster perang yang kuat. Tanpa mencapai level dewa-dewa, bagaimana bisa ada binatang perang yang baik? Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk bekerja sama dengan kami? Sangguan Zehan tersenyum dengan acuh tak acuh. Di sekelilingnya, si Zhengyang dan yang lainnya juga sedikit mengangguk. Rumah Warbis mereka memiliki lebih dari selusin penjinak binatang, dan mereka juga mendapat bantuan dari tuan mereka. Warbis dan hewan peliharaan yang telah mereka persiapkan untuk pembukaan hari ini tidak dapat dibandingkan dengan rumah lain manapun di seluruh Pulau Tianhai. Bahkan paviliun hewan peliharaan surgawi tidak memiliki banyak binatang perang dan hewan peliharaan yang kuat seperti yang mereka miliki. Jika mereka ingin berbicara tentang kerja sama dengan mereka setidaknya harus memiliki kekuatan dari dewa-dewa yang kekal. Jika tidak, Anda tidak memenuhi syarat. Kamu benar, aku sangat iri padamu. Dengan rumah monster perang ini, Anda bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya di masa depan dan maju ke alam dewa-dewa abadi jauh lebih cepat dari kami. Para pemuda yang datang untuk memberi selamat mengangguk dan berkata dengan sedikit iri. Ini membuat Sangguan Zehan dan yang lainnya terlihat bangga dan bangga. Ayo pergi, Xian. Aku akan membawa kalian untuk melihat hewan peliharaan binatang perang dari tingkat penguasa abadi. Kami punya bayi dari penguasa abadi tingkat 2 di sini. Beberapa pria muda menjilat gadis-gadis di tengah saat mereka berjalan langsung ke lantai 2. Di belakang, Wang Xian berdiri di sana dengan takjub dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Saya tidak memiliki kualifikasi. Wang Xian bergumam. Adik kecil, jika kamu ingin menjual hewan peliharaanmu, kamu bisa berbicara dengan kami. Bos dan yang lainnya agak sibuk. Tolong jangan ganggu bos kami bisa mengatasinya. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan ke sisi Wang Xian dan berkata dengan lemah. Seorang pemuda yang belum mencapai tingkat dewa-dewa. Belum lagi bosnya tidak percaya bahwa dia bisa memiliki hewan peliharaan yang kuat, bahkan dia tidak mengambil hati. Jika bukan karena pekerjaannya, dia mungkin tidak akan peduli dengan Wang Xian. Hehe, Wang Xian terkekeh dan langsung berjalan keluar. HMPH. Melihat betapa kasarnya Wang Xian, pria parubaya itu mengerutkan kening dan mendengus ketidakpuasan. Awalnya, aku berpikir untuk bekerja sama dengan kalian. Jika kalian membantu saya menjualnya, saya juga dapat membantu kalian mendapatkan ketenaran. Sekarang,
Wang Xian berjalan keluar dari rumah binatang perang. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia mengamati sekelilingnya. Mengapa saya tidak membuka toko sendiri? Namun, akan sedikit lebih merepotkan dengan cara ini. Lupakan, jika itu merepotkan, biarlah. Paling tidak, tidak ada lagi yang akan terjadi. Di masa mendatang, jika reputasi toko mulai meningkat, saya bisa menjualnya sepenuhnya melalui AI. Kalau merepotkan, akan sedikit lebih merepotkan di tahap awal. Mungkin tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa hari. Wang Xian bergumam dan berjalan langsung ke lokasi yang berlawanan. Tidak diketahui apakah itu kebetulan atau keberuntungannya. Ada toko kosong di lokasi seberang. Itu tertulis di toko untuk disewakan. Hubungi melalui AI. Wang Xian berjalan ke sisi yang berlawanan. Bagian dalam toko itu tidak terlalu besar. Itu hanya sekitar 1000 meter persegi. Toko ini dianggap sebagai toko kecil yang sangat biasa di area pusat. Dia mengeluarkan sistem kecerdasan buatan dan segera memindai informasi kontak di dalamnya. Melalui sistem kecerdasan buatan, Wang Xian menunggu di sana selama 5 menit. Bisnis House of Warbis di seberang jalan sangat bagus. Ada banyak orang berkumpul di pintu masuk. Beberapa master abadi yang bergegas setelah mendengar berita itu masuk dengan rasa ingin tahu dan antisipasi. Meskipun ada cukup banyak master abadi, mereka jauh lebih buruk daripada yang saya miliki. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Tuan, apakah Anda ingin menyewa toko ini? Pada saat ini, seorang anggota staf dari Sky Sea Island berjalan mendekat. Dia melihat sekeliling sambil tersenyum dan bertanya pada Wang Xian dengan ragu-ragu. Ya, akulah yang memberitahumu. Berapa harga sewa toko ini? Wang Xian menganggukkan kepalanya. Tuan, ini adalah area tengah Pulau Laut Langit. Harga sewanya relatif tinggi. Setelah mengobrol dengan staf Pulau Tianhai, Wang Xian segera membayar biaya sewa 100.000 batu suci. 100.000 batu suci bukanlah jumlah yang kecil. Nilai batu suci jauh lebih tinggi daripada batu roh. Di negeri yang cerah ini, batu suci adalah mata uang dunia yang lebih besar. 100.000 batu suci bisa membeli hewan peliharaan dengan 6 gumpalan api suci. Wang Xian tidak memiliki batu dewa, tetapi dia memiliki beberapa pil dewa di tangannya. Mereka juga dianggap sebagai mata uang bersama. Jika bukan karena kalian, kami tidak akan melalui begitu banyak masalah. Kalian benar-benar sial. Wang Xian melihat lokasi di seberangnya dengan acuh tak acuh. Dia memasuki toko dan melihat-lihat. Dulu, toko ini menjual pakaian. Tentu saja, itu bukan pakaian biasa. Sebaliknya, itu adalah pakaian yang terbuat dari kulit dan bulu monster laut dan binatang buas yang berada pada kondisi saleh atau bahkan tingkat penguasa surgawi yang abadi. Berdengung, Wang Xian melambaikan tangannya. Modifikasi sederhana sangat mudah bagi Wang Xian. Penggunaan energi 5 elemen akan segera mengubah bagian dalam toko. Wang Xian berjalan ke pintu masuk toko dan melihat papan nama di atasnya. Guyuran. Dia melambaikan tangannya untuk melepasnya dan mengeluarkan sepotong logam dari cincin interspatialnya. Berdengung, Wang Xian melambaikan tangannya dan meletakkan papan nama di atasnya. Dengan lambaian tangannya, 4 kata besar muncul di sana. Toko pet perang Istana Naga. Dari luar, toko hewan perang Istana Naga terlihat biasa saja. Di sisi berlawanan, itu menempati area seluas lebih dari 10.000 meter persegi dan memiliki penampilan bangunan mewah Eropa kuno. Ada kelompok bunga segar ditempatkan di pintu masuk. Dibandingkan dengan 2 singa kuat di kiri dan kanan, perbedaannya puluhan kali lipat. Wang Xian telah mendirikan toko. Itu tidak memiliki fitur khusus juga tidak menarik. Hanya orang yang lewat yang bisa melihatnya. Sangat mudah untuk menarik orang. Wang Xian mengungkapkan ekspresi percaya diri di wajahnya. Dia memasuki toko dan melepaskan monster laut utama dari sarang induk satu persatu. Total ada 25 ekor, termasuk 7 anak anjing. Untungnya, monster laut utama ini tidak terlalu besar. Ukurannya sekitar 10 meter, dan ketinggian tokonya sangat tinggi. Itu sangat mungkin. Beberapa monster laut utama yang berhati-hati jauh lebih kecil. Ukurannya hanya sekitar 1 hingga 2 meter, dan mereka terlihat agak imut. Selain yang level tinggi ini, ada juga beberapa monster laut level rendah dan hewan peliharaan perang. Ada lebih dari selusin ular laut dan penyu. Kalian berdua, pergi ke pintu masuk dan tarik pelanggan. Wang Xian memerintahkan 2 monster laut. Mengaum.
Dua monster laut tingkat Master Abadi tingkat pertama mengeluarkan raungan rendah dan dengan patuh berjalan ke pintu masuk toko dan berbaring di sana. Sialan, ini adalah monster laut Master Abadi peringkat 1, sialan, hati-hati. Itu tidak benar, mengapa mereka berbaring di sini? Kedua monster laut ini telah dijinakkan, dan monster laut Master Abadi peringkat 1 dewasa telah dijinakkan. Ya dewa, menjauhlah, ini monster laut tingkat dewa, hewan peliharaan pertempuran Istana Naga. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka hewan peliharaan pertempuran yang dijual di toko hewan peliharaan ini? Begitu dua monster laut itu keluar, lebih dari 10 orang yang lewat berkeringat dingin. Ini adalah monster laut tingkat dewa penguasa abadi di laut bawah tanah. Bab 2253 Hewan Peliharaan Perang Istana Naga. Begitu mereka tiba, mereka melihat dua monster laut abadi setingkat dewa berjalan keluar dari toko. Orang-orang ini tidak terlalu kuat. Yang tertinggi di antara mereka hanya menyalakan 5 gumpalan api suci. Mereka hampir mengompol saat melihat monster laut setingkat dewa yang abadi. Tanda seru. Jika bukan karena dua monster laut yang tergeletak di tanah, mereka mungkin sudah kabur. Sekarang mereka melihat mereka berbaring dengan tenang di pintu masuk toko, mereka melihat ke toko di belakang dua hewan peliharaan perang tingkat dewa yang abadi. Hewan peliharaan perang Istana Naga, toko hewan peliharaan ini sangat mengagumkan. Itu telah menjinakkan dua hewan peliharaan perang tingkat dewa abadi dewasa dan berbaring di pintu masuk untuk menarik pelanggan. Hanya ada 29 hewan peliharaan perang api dewa yang tergeletak di pintu masuk House of Warbis yang baru saja dibuka. Ini adalah toko hewan peliharaan tingkat dewa. Apakah toko ini bahkan lebih hebat daripada rumah binatang perang di seberang jalan? Sudah sangat kuat bagi toko hewan peliharaan untuk memiliki toko hewan peliharaan tingkat dewa. Ayo masuk dan lihat. Mereka ragu-ragu sejenak dan masuk ke toko. Mereka dengan hati-hati melihat kedua monster laut yang tergeletak di pintu. Setelah melihat bahwa mereka tidak bergerak, mereka berjalan ke pintu. Ketika mereka mendekati toko, mereka merasakan aura kekerasan dan kekerasan datang dari dalam. Ini membuat ekspresi mereka sedikit berubah. Lewat sini. Namun, segera, orang-orang yang datang melebarkan mata mereka dan menatap interior toko dengan tak percaya. Toko itu tidak terlalu besar, jadi mereka bisa melihat sebagian berdiri di depan pintu. Mereka melihat banyak monster laut abadi setingkat dewa tergeletak di dalam. Sekilas, setidaknya ada selusin. Dan disinilah mereka bisa melihat. Aura dan tekanan yang menakutkan di toko membuat mereka gemetar. Mereka yang berada di atas alam dewa-dewa abadi atau 3 juta batu suci bisa masuk, tetapi yang lain dilarang masuk. Di pintu masuk toko, ada tanda. Ada banyak hewan peliharaan pertempuran peringkat dewa abadi di dalam, dan ada persyaratan seperti itu. Hanya Eternal God Lord dengan peringkat atau 3 juta batu suci senilai orang yang bisa masuk. Ya ampun, kapan toko hewan peliharaan ini buka? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Bagaimana mungkin ada begitu banyak hewan peliharaan perang dari peringkat penguasa abadi di sana? Suara kaget keluar dari mulut mereka. Mereka berdiri di pintu dan tidak masuk. Mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk, dan mereka tidak berani masuk. Namun, ini tidak menghentikan keingintahuan dan keterkejutan mereka. Ini adalah master monster laut dari Dewa Kuda yang sedang naik daun, dan ini adalah monster laut utama dari Dewa Kuda yang sedang naik daun yang telah dijinakkan. Kapan toko hewan peliharaan yang begitu kuat muncul di jalan ini? Ada 2 di luar, lihat ke dalam, setidaknya ada selusin. Tidak, lihat ke dalam, masih ada beberapa master monster laut dari Dewa Kuda yang sedang naik daun. Apakah mereka benar-benar merobohkan sarang master monster laut dari Dewa Kuda yang bangkit? Pet perang Istana Naga ini terlalu kuat. Itu jauh lebih kuat daripada rumah para Warbis. Segera, 2 monster laut dari kuda yang datang menarik perhatian semua orang yang lewat. Ketika mereka tiba di pintu masuk toko, mereka semakin tercengang. Suara diskusi terdengar. Dalam waktu kurang dari 3 menit, lebih dari 100 orang berkumpul di sekitar toko. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di sekitar toko pet perang Istana Naga. Beberapa anak muda memandangi hewan peliharaan perang dewa abadi dewasa dengan ekspresi panas. Beberapa dari mereka ragu sejenak dan mulai menghubungi senior mereka.
Master Dewa Abadi bisa disebut ahli. Sangat sulit untuk jatuh pada level ini. Seorang guru dewa yang kekal memiliki umur 1 juta tahun. Dengan Tuan Dewa yang kekal dalam keluarga, mereka setidaknya bisa tetap aman selama ratusan ribu tahun. Tidak mudah untuk naik ke tingkat dewa-dewa yang kekal. Ada ratusan juta orang di seluruh benua seleksi alam, tetapi hanya ada 70.000 hingga 80.000 penguasa dewa abadi. 70.000 hingga 80.000 pakar dewa-dewa abadi mungkin terlihat banyak, tetapi menurut populasi, mungkin hanya ada satu dewa-dewa abadi dari 10 juta orang. Sangat sulit untuk mengasuh dewa tingkat dewa yang abadi. Untuk bisa mendapatkan hewan peliharaan pertempuran tingkat dewa-dewa abadi dewasa, manfaatnya terbukti dengan sendirinya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di sini. Dalam waktu kurang dari 10 menit, lebih dari 1.000 orang telah berkumpul. Apa yang terjadi di sisi lain? Mengapa saya mendengar seseorang mengatakan bahwa ada 20 hingga 30 hewan peliharaan perang abadi tingkat dewa di sana? Mustahil. Itu bohong. Ada 2 binatang suci tingkat dewa kuda yang mendekat tergeletak di sisi lain pintu. Ada 20 hingga 30 hewan peliharaan perang tingkat dewa abadi di toko hewan perang Istana Naga yang tiba-tiba muncul. House of War Beast baru saja dibuka hari ini, dan sudah lama diiklankan. Ada banyak orang yang datang ke toko mereka secara khusus. Banyak orang bahkan tidak masuk ke toko. Sekarang mereka mendengar ada toko hewan peliharaan yang lebih kuat di seberang jalan, beberapa orang pada awalnya tidak percaya. Tapi kemudian, ketika mereka melihat beberapa orang kuat berjalan menuju toko, mereka harus mempercayainya. Jarak 1.000 meter tidak terlalu jauh. Beberapa dari mereka mau tidak mau pergi dan melihatnya. Beberapa dari mereka juga memerintahkan bawahannya untuk pergi dan melihatnya. Berita itu menyebar dengan sangat cepat. Memang ada 20 hingga 30 hewan peliharaan perang tingkat dewa di toko hewan peliharaan Istana Naga di seberang jalan. Dan mereka adalah monster laut Miaoma. Monster laut Miaoma adalah atribut air dan memiliki ukuran tubuh sekitar 10 meter. Itu adalah tunggangan yang ideal, terutama saat memasuki laut bawah tanah. Itu sangat cocok. Setelah mereka menerima kabar tersebut, terjadi kegemparan. Mereka segera bergegas ke sisi yang berlawanan. Ada harga di dinding. Ini adalah harga 1 kali. Anda dapat tinggal di toko paling lama 10 menit. Jika Anda tidak ingin membelinya, Anda dapat segera pergi. Saat ini, Wang Xian sedang duduk di kursi di toko dengan sepoci teh di sampingnya. Dia melihat orang-orang yang masuk dan mengingatkan mereka. Beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa abadi yang baru saja masuk sedikit terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Wang Xian. Mereka memandang Wang Xian yang sedang menyesap tehnya di samping. Kamu adalah pemilik tempat ini. Seorang pria parubaya bertanya dengan ragu. Ya, Wang Xian menjawab dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. 3 monster laut kuda liar tingkat kedua tingkat penguasa abadi, 22 monster laut kuda liar tingkat pertama tingkat penguasa abadi, dan 7 anak anjing. Mereka pasti telah menemukan sarang kuda liar. Untuk bisa menjinakkan begitu banyak monster laut tingkat penguasa, dia harus menjadi master penjinak binatang yang kuat. Bolehkah saya tahu siapa dia? Seorang lelaki tua melihat sekeliling dengan tatapan membara dan bertanya pada Wang Xian. Jika Anda tidak ingin membeli, keluar. Wang Xian meludahkan 5 kata ini dengan dingin. Dia tidak punya waktu untuk berbasa-basi dengan mereka. Tidak ada kekurangan orang yang ingin membeli hewan peliharaan pertempuran tingkat penguasa abadi. Apa gunanya berbicara begitu banyak dengan mereka? Hah, pria tua itu sedikit terkejut. Ekspresinya perlahan berubah jelek. Anak muda, jangan terlalu sombong. Bukankah Tuhanmu mengajarimu untuk bertemu dengan Master of Eternal God? Mengaum. Orang tua itu berkata dengan ekspresi buruk. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia segera merasakan bahwa semua monster laut yang mengelilingi Master Dewa Abadi telah mengunci dirinya sepenuhnya. Raungan rendah datang menerjang. Ekspresi lelaki tua itu berubah, dan dia dengan cepat mundur keluar. Aturan dan harga tertulis di dinding. Wang Xian memandangi tuan abadi lainnya yang waspada dan mengingatkan mereka dengan ringan.